Coba deh bayangin dunia Age of Empires tuh yang penuh dengan kesatria dan mesin-mesin penghancur. Di tengah semua itu, ada satu unit yang ya sering banget kita anggap remeh. Villager, si pekerja sederhana ini. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik tampang lugunya, dia adalah kunci mutlak kemenangan Anda? Nah, mari kita bedah sama-sama. Yah, kita semua tahu lah ya deskripsi sandar ini. Ngumpulin, bangun, benerin. Kedengerannya simpel banget kan? Ini yang gamenya bilang ke kita, dan sekilas ya cuma itu tugasnya. Tapi, tunggu dulu. Deskripsi satu kalimat ini ternyata nggak ada apa-apanya dibanding kedalaman strategi unit yang satu ini. Karena di balik kesederhanaan itu, ada kerumitan yang luar biasa. Sebentar lagi kita bakal bongkar lapis demi lapis rahasia dari unit paling dasar ini. Anda bakal lihat kenapa paham betul soal villager itu jadi pembeda antara kemenangan telak dan, ya, kekalahan yang memalukan. Oke, sebelum kita ngomongin strategi yang ribet-ribet, kita mulai dari dasarnya dulu. Kita harus paham peran fundamental villagers. Anggap aja mereka itu mesin ekonomi yang ngegerakin semua yang ada di kerajaan Anda. Coba lihat deh statsnya. Hit points-nya cuma 25, serangannya cuma 3. Duh, menyedihkan banget kan? Jelas bukan prajurit. Mereka emang murah dan cepat dibuat, tapi gampang banget mati. Jadi gini, setiap villager itu investasi berharga, tapi rapuh banget. Kehilangan satu aja di awal game bisa jadi bencana. Jadi Anda harus lindungi mereka mati-matian. Nah, sekarang kita lihat betapa serbagunanya unit ini. Villager itu bukan cuma sekedar kuli loh. Mereka itu kayak pisau Swiss Army-nya kerajaan kita. Bisa disuruh ngerjain apa aja yang kita mau. Coba deh perhatiin, nama mereka itu bisa ganti-ganti tergantung lagi ngapain. Dari penebang kayu jadi pemburu, petani, sampai pembangun. Fleksibilitas ini, wah ini kunci banget buat manajemen ekonomi. Butuh kayu, suruh nebang. Butuh makanan, suruh berburu. Bikin kita bisa adaptasi dengan cepat. Dan ini nih salah satu trik rahasia yang nunjukin dalamnya strategi game ini. Normalnya kan, pemburu nggak bisa setor makanan di dermaga. Tapi, coba deh ganti tugasnya jadi nelayan sebentar. Ternyata bisa. Trik-trik kecil kayak gini nih, yang bisa ngasih keuntungan efisiensi gede banget. Apalagi di awal-awal game yang krusial. Oke, siap-siap ya, kita bakal sedikit main hitung-hitungan. Soalnya, menang di Age of Empires 2 itu bukan cuma soal strategi perang, tapi juga soal efisiensi murni. Dan villager, dia adalah pusat dari semua perhitungan ini. Ini nih salah satu keputusan paling penting di awal game. Mau ngumpulin apa dulu, dari mana, itu krusial banget. Salah langkah di 5 menit pertama, efeknya bisa berasa sampai 1 jam ke depan. Beneran, efek bola saljunya gede banget. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Ngumpulin makanan dari berburu hewan liar itu paling cepat di awal-awal game. Titik, nggak ada debat. Makanya pemain pro itu pasti langsung cari babi hutan atau rusa. Angka 0,08 per detik kelihatannya kecil ya, tapi coba kaliin sama beberapa villager selama beberapa menit. Wah, bedanya jauh banget. Ini pertanyaan klasik yang semua pemain pasti pernah hadapi. Insting kita pasti pengennya kirim villager sebanyak-banyaknya biar cepat kelar. Tapi apa itu cara yang paling efisien? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan semuanya balik lagi ke sedikit matematika. Ada rumusnya, tapi intinya simple kok. Ada yang namanya diminishing returns. Gampangnya gini deh, kebanyakan koki, dapurnya malah berantakan. Nambahin villager kedua, ketiga, emang bikin lebih cepat. Tapi, kontribusi tiap villager tambahan itu makin lama makin kecil. Jadi intinya apa? Villager pertama itu yang kerjanya paling berat. Dia 3 kali lebih cepat dibanding villager tambahan lainnya. Artinya apa? Kalau mau bangun 2 gedung sekaligus, mending kirim satu-satu ke tiap gedung daripada numpuk 2 villager di satu tempat. Nah itu baru efisien. Yes. Ini satu lagi mekanik yang sering banget kelewat. Villager itu bisa jadi alat pertahanan juga loh. Kalau lagi diserang, masukin mereka ke town center atau tower. Bukan cuma bikin mereka aman, tapi bangunan itu jadi lebih kuat. Tiap villager nambahin 1 panah ekstra, mengubah pertahanan pasif Anda jadi ancaman aktif. Keren kan? Oke, dari tadi kan kita ngomongin villager secara umum. Nah, sekarang bagian paling serunya nih. Karena ternyata gak semua villager itu sama. Tiap peradaban punya bonus unik yang bisa ngubah pekerja standar ini jadi spesialis super efisien. Ini baru beberapa contoh aja ya. Bonus-bonus ini benar-benar ngubah cara main. Pakai Mongol, wah di awal game Anda rajanya berburu. Pilih Turki, tambang emas Anda bakal ngebut banget. Jadi, penting banget buat ngerti bonus-bonus ini biar strategi ekonomi kita maksimal.
Sebagian besar bonus ini kan buat ekonomi. Tapi, gimana jadinya kalau sebuah unit ekonomi malah didesain buat bertarung? Coba lihat perbandingan ini. Gila banget kan? Dengan teknologi unik mereka, Supremacy, Villager Spanyol itu berubah jadi monster. Hit points-nya naik hampir 3 kali lipat, serangannya juga, plus dapat armor. Ini udah bukan pekerja lagi, ini mah milisi. Dan inilah asal-muasal Villager Rush yang sangat ditakuti itu. Jadi setelah kita lihat semuanya, dari hitung-hitungan efisiensi, spesialisasi peradaban, sampai potensi tempurnya, apa kesimpulannya? Jelas banget kan, Villager itu jauh lebih dari sekedar unit pengumpul biasa. Mereka adalah jantung dari setiap strategi yang berhasil. Cara kita memandang villager itu benar-benar berevolusi ya. Awalnya kita lihat mereka cuma sebagai fondasi ekonomi. Terus kita sadar mereka itu kunci efisiensi matematis. Lalu kita ngerti kalau mereka itu unit spesialis yang unik buat peradaban kita. Dan akhirnya kita tahu mereka bahkan bisa jadi senjata rahasia di medan perang. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, lain kali Anda main, apa yang Anda lihat? Cuma seorang pekerja atau mesin penggerak kerajaan Anda? Ingat ya, unit yang pertama kali Anda buat, unit yang jumlahnya paling banyak, itu bukanlah unit terlemah. Justru dia adalah unit paling penting, paling kompleks, dan paling strategis di seluruh permainan. Jadi, hargai villager Anda.